Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ari Asnani PhD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan rekan-rekan kami yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kelompok kami. Izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil proposal penelitian yang berjudul penurunan kadar kadmium dan kromium pada limbah glasir industri keramik menggunakan karbon aktif dari sampah plastik jenis polietilen terephthalate atau PET. Baik, pada penyusunan proposal penelitian ini melibatkan anggota tim yaitu saya sendiri, Hairunisa dengan NIM K1A 021004, Fira Nadiatul Faiza dengan NIM K1A 021001, Sofia Tunisa dengan NIM K1A 021040, dan yang terakhir ada Sulia Apridayanti dengan NIM Z1A 023036. Baik, selanjutnya masuk ke bagian latar belakang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang pembuatan proposal penelitian ini. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pada zaman sekarang industrialisasi itu meningkat dengan pesat. Nah, meningkatnya industrialisasi ini merupakan salah satu penyebab meningkatnya flux zat logam berat, yang mana logam berat ini bersifat tidak terurai dan juga berbahaya bagi lingkungan, terutama bagi kesehatan makhluk hidup. Nah, salah satu industri yang mengandung limbah yang mengandung zat logam berat yaitu industri keramik, di mana pada industri keramik itu ada proses pengglasiran atau proses pewarnaan menggunakan bahan-bahan yang mengandung logam berat, diantaranya yaitu kromium, kadmium, timbal, kobalt, seng, hingga tembaga. Nah, air limbah yang mengandung zat logam berat itu dijuluki sebagai limbah P3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun, yang mana limbah ini itu menjadi isu lingkungan karena dampak yang ditimbulkan itu berakibat buruk bagi kehidupan makhluk hidup, sehingga logam-logam yang digunakan sebagai glasir itu berpotensi mengkontaminasi badan air apabila tidak diolah secara tepat. Nah, contoh logam berat yang banyak terkandung di dalam limbah glasir yaitu ada kromium dan kadmium, di mana kedua logam tersebut itu merupakan jenis logam yang esensial bagi makhluk hidup, akan tetapi jika dalam jumlah yang banyak akan bersifat toksik dan menyebabkan keracunan pada manusia atau hewan jika terpapar dalam jangka waktu yang lama. Nah, selain bersifat toksik juga bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker. Nah, yang pertama di sini ada logam kromium, di mana efek toksik dari paparan kromium ini dapat ditimbulkan dari 3 jalur paparan, yaitu ada kontak kulit, inhalasi, dan juga konsumsi, yang mana dapat menyebabkan reaksi alergi, ruam kulit, dan dapat menyebabkan iritasi hidung hingga mimisan. Kemudian ada kadmium, di mana kadmium ini merupakan logam berat yang memiliki efek toksik, yaitu gangguan pada kardiovaskular, hipertensi, dan dalam jangka yang panjang akan mengganggu fungsi kerja ginjal. Nah, kadmium ini dapat menyebabkan kerusakan akut pada testis, kerusakan epitel seminiferus, dan juga kerusakan pada jaringan interstitial. Ada beberapa macam teknik yang telah dikembangkan untuk menyisihkan atau menurunkan kandungan zat logam berat di dalam air limbah. Nah, beberapa teknik konvensional yang biasanya digunakan yaitu melalui proses fisika kimiawi, seperti teknik presipitasi, oksidasi, reduksi, ekstraksi pelarut, ekstraksi elektrolisis, penguapan, osmosis, pertukaran ion, hingga adsorpsi. Nah, semua metode tersebut kecuali adsorpsi itu berhubungan dengan biaya operasional yang tinggi dan bersifat kompleks. Oleh karena itu, beberapa metode itu tidak layak digunakan secara ekonomi. Nah, pada penelitian ini tuh digunakan teknik adsorpsi karena teknik ini tuh lebih efisien, memerlukan investasi yang rendah, dan juga mudah disiapkan. Nah, adsorpsi itu merupakan proses fisik kimiawi di mana adsorbat itu atau pencemar terakumulasi di permukaan padatan yang disebut adsorben. Nah, proses adsorpsi ini cocok untuk air limbah dengan logam konsentrasi rendah dan juga industri dengan keterbatasan biaya. Tetapi salah satu tantangan dari teknologi adsorpsi ini adalah pemilihan alternatif adsorben yang ekonomis dan efisien untuk meminimalisirkan biaya operasi. Kunci keberhasilan proses adsorpsi itu terletak pada pemilihan adsorben yang tepat, di mana adsorben yang digunakan itu harus memiliki luas permukaan spesifik dan volume pori yang cukup besar. Nah, berbagai macam adsorben baik dari alam maupun buatan itu telah dikembangkan untuk mendapatkan suatu adsorben yang mempunyai kemampuan penyerapan dan efisien pemisahan yang tinggi. Nah, salah satu adsorben yang
mempunyai kemampuan penyerapan yang tinggi dan sering digunakan, yaitu karbon aktif, di mana karbon aktif ini merupakan suatu padatan berpori yang mengandung 85 hingga 95% karbon dan memiliki kemampuan adsorpsi atau daya serap yang sangat besar. Nah, kemampuan adsorpsi ini tinggi karena luas permukaannya yang tinggi dan mempunyai struktur mikropori dan reaktivitas permukaan yang sangat tinggi. Nah, oleh karena itu, karbon aktif itu secara luas digunakan untuk pemurnian berbagai macam produk kimia, menghilangkan warna, menghilangkan bau, menghilangkan klorin, pemisahan senyawa-senyawa berbahaya dari gas dan larutan, hingga pemisahan logam. Nah, karbon aktif itu dapat diproduksi secara komersial dari berbagai macam bahan baku, di mana sifat permukaan yang dihasilkan, yaitu yang berupa komposisi kimia, luas permukaan dan ukuran pori itu bergantung pada bahan mentah yang dipilih sebagai bahan baku, serta prosedur pembuatan seperti metode aktivasi, suhu, dan lain sebagainya. Nah, plastik ini merupakan salah satu material yang dapat dijadikan sebagai bahan karbon aktif karena mengandung 1000 senyawa karbon di setiap tulang punggung polimernya. Nah, limbah plastik yang digunakan untuk pembuatan karbon aktif pada proposal penelitian ini itu berasal dari limbah plastik yang mengandung polyethylene terephthalate atau biasa disebut sebagai PET yang memiliki kandungan karbon lebih dari 60% sehingga dapat menjadi bahan mentah yang cocok dijadikan sebagai bahan pembuatan karbon aktif. Nah, limbah PET ini merupakan pilihan yang baik untuk dijadikan berbagai jenis bahan berpori karena kandungan karbonnya yang tinggi, pengotor yang rendah, dan juga biaya yang rendah. Nah, pada proposal penelitian ini, konsep zero waste dan rendahnya biaya pengolahan ini merupakan keuntungan dari penggunaan limbah plastik jenis PET sebagai adsorben. Penelitian ini dilakukan dalam skala laboratorium untuk mencapai pH, dosis adsorben, dan waktu yang paling efektif untuk menurunkan kandungan logam berat pada limbah glasier sehingga memenuhi baku mutu. Nah, baku mutu yang digunakan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2008 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan industri keramik. Penelitian ini merupakan metode alternatif untuk mengurangi zat logam berat, kromium, dan juga kadmium yang terkandung di dalam limbah glasier industri keramik dengan memanfaatkan karbon aktif yang terbuat dari bahan alam yang tidak dimanfaatkan lagi di lingkungan. Oke, baiklah di sini saya akan melanjutkan presentasi dalam proposal penelitian kami, di mana proposal penelitian kami memiliki rumusan masalah. Rumusan masalah ini terdapat 3 poin penting. Yang pertama yaitu bagaimana potensi sampah plastik, polietilen, terephthalate atau yang disebut PET sebagai absorben dalam menurunkan kadar logam kadmium dan kromium pada limbah cair industri keramik. Dan yang kedua yaitu bagaimana karakteristik karbon aktif yang dihasilkan dari sampah plastik jenis polietilen terephthalate ini. Dan yang ketiga, bagaimana kemampuan karbon aktif untuk menurunkan kadar logam kadmium dan kromium pada limbah cair hasil industri keramik. Baiklah, di sini saya lanjutkan dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitian juga memiliki 3 poin penting, yaitu yang pertama, membuat karbon aktif menggunakan sampah plastik polietilen terephthalate sebagai absorben dalam menurunkan kadar logam kadmium dan kromium pada limbah cair hasil industri keramik. Adapun yang kedua, yaitu mengkarakterisasi karbon aktif yang dihasilkan dari sampah plastik jenis polietilen terephthalate. Dan yang ketiga, menguji kemampuan karbon aktif terhadap penurunan kadar logam kadmium dan kromium pada limbah cair hasil industri keramik. Adapun manfaat penelitian yaitu memiliki 2 poin penting. Yang pertama yaitu memberikan informasi mengenai potensi sampah plastik jenis PET sebagai absorben. Dan yang kedua, memberikan informasi karakteristik absorben PET dan hasil absorpsinya terhadap limbah cair hasil industri keramik untuk menurunkan kadar kadmium dan kromium yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan dari bulan Januari 2023 sampai bulan Maret 2023 yang dilaksanakan di Laboratorium Kimia Analitik jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jenderal Sudirman. Pada penelitian ini terdapat alat-alat yang digunakan yaitu seperti mobile furnace, oven, spektrofotometer atom AAS, ayakan 200 mesh, neraca analitik, desikator magnetic stirrer, kertas saring, hot plate, buret, statif, dan alat-alat kelas. Sedangkan untuk bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada sampah plastik,
atau PET, sampah limbah cair glasir dari industri keramik, aseton, natrium hidroksida, aquades, iodium, natrium tiosulfat, amilum, HNO3, dan larutan standar logam kadmium dan kromium. Selanjutnya yaitu prosedur percobaan. Prosedur percobaan yang pertama yaitu pembuatan karbon aktif. Limbah plastik PET dicuci bersih, dikeringkan dan dipotong kecil-kecil dengan ukuran 1-3 cm. Kemudian PET ini selanjutnya dimasukkan ke dalam cawan porselen dan dikarbonasi pada suhu 450 derajat Celcius selama 2 jam menggunakan furnace. Karbon yang dihasilkan ini kemudian diayak menggunakan ayakan 200 mesh dan direndam dengan aseton selama 24 jam. Setelah 24 jam, kemudian disaring dan dikeringkan menggunakan oven pada suhu 110 derajat Celcius selama 3 jam. Setelah itu, dilanjutkan dengan aktivasi fisika pada suhu 700 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian dihasilkan karbon aktif. Selanjutnya, karbon aktif direndam dengan larutan NaOH1M selama 2 jam. Lalu disaring menggunakan kertas saring dan dicuci dengan menggunakan aquades pH 7. Setelah itu, karbon aktif yang dihasilkan ini kemudian dikeringkan dengan oven pada temperatur 110 derajat Celcius selama 3 jam. Produk karbon aktif yang dihasilkan ini kemudian dimasukkan ke dalam desikator selama 30 menit dan dilakukan analisa daya serap iod dan uji peroksimet. Karbon aktif yang berhasil disintesis selanjutnya dianalisa berdasarkan SNI nomor 06-3730 tahun 1995. Yang pertama ada uji daya serap iod. Caranya, 0,5 gram karbon aktif kering dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 50 ml iod 0,1 N, diaduk menggunakan stirrer selama 15 menit pada suhu ruang, kemudian disaring. Filtrat yang diperoleh kemudian diambil 10 ml, kemudian dititrasi dengan natrium tiosulfat 0,1 N, ditambahkan 3 tetes larutan kanji 1% dan dititrasi kembali hingga tidak berwarna. Kemudian, nilai daya serap dihitung berdasarkan persamaan yang ada di layar. Yang kedua adalah analisa kadar abu. Caranya 2,5 gram karbon aktif dipanaskan dalam furnace pada suhu 800 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian, abu yang diperoleh didinginkan dalam desikator dan ditimbang, dan dihitunglah kadar abunya. Kemudian, ada analisa kadar air. Caranya 1 gram karbon aktif diletakkan di cawan porselen, dipanaskan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam, kemudian didinginkan di dalam desikator selama 15 menit, dan ditimbang. Kemudian dihitunglah kadar air dari karbon aktif tersebut. Yang keempat yaitu analisa kadar zat menguap. Caranya 2 gram karbon aktif dipanaskan di dalam furnace pada suhu 950 derajat Celcius selama 15 menit, kemudian didinginkan dalam desikator dan ditimbang. Lalu dihitunglah kadar zat menguap berdasarkan persamaan yang ada pada slide. Terakhir adalah kadar karbon terikat. Kadar karbon terikat ini dihitung dari 100% dikurangi jumlah kadar air, ditambah kadar abu, ditambah kadar zat menguap. Prosedur yang dilakukan selanjutnya yaitu analisis kadar logam kromium dan kadmium dalam limbah cair. Sampel air limbah glasir industri keramik terlebih dahulu dilakukan uji pendahuluan, yaitu pengujian parameter pencemar sebelum dilakukan penyerapan dengan karbon aktif. Langkah pertama yang dilakukan yaitu proses destruksi basah dengan cara 50 ml sampel dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 100 ml, ditambahkan 5 ml HNO3 65%, kemudian dipanaskan perlahan hingga volume 20 ml. Selanjutnya larutan disaring dan diperoleh larutan jernih hasil destruksi yang kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml. Selanjutnya diencerkan dengan aqua bides hingga tanda batas dan diukur dengan SSA nyala menggunakan blanko berupa larutan HNO3 dan deret standar CR dan CD dipersiapkan sesuai SNI 3554 tahun 2015. Hasil yang diperoleh yaitu kadar CR dan CD pada sampel limbah glasir awal. Terakhir yaitu analisis absorpsi menggunakan karbon aktif secara batch. Caranya, 50 ml sampel dimasukkan ke dalam beker gelas dan diinteraksikan dengan karbon aktif. Karbon aktif tersebut divariasikan dalam dosis 10, 15, 20, 25, dan 30 gram. Kemudian dilakukan pengadukan selama 60 menit dengan kecepatan 150 rpm. Masing-masing variasi dilakukan 2 kali pengulangan, kemudian dianalisis kadar CD dan CR dalam sampel menggunakan SSA nyala. Lalu dibandingkan nilainya dengan hasil uji pendahuluan dan ditentukan dosis yang paling efektif untuk menurunkan kadar CR dan CD dalam sampel. Demikian presentasi proposal penelitian kami yang berjudul penurunan kadar kadmium, kromium pada limbah glasir industri keramik menggunakan karbon aktif dari sampah plastik jenis polietilen tereptalen atau PET. Terima kasih atas bimbingan dan masukan dari dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.